Bila saya mengatakan Yogyakarta adalah istimewa, kawan-kawan sekalian, hari ini kita melakukan aksi damai. Aksi ini adalah aksi dari beberapa kawan-kawan mahasiswa. Aksi ini adalah masyarakat Yogyakarta, elemen rakyat budaya, elemen rakyat musisi, seniman bersatu padu untuk menolak Arde Armando. Kenapa kita menolak Arde Armando? Satu, pernyataan Arde Armando telah menyakiti masyarakat Yogyakarta. Aksi kita aksi damai, Pak. Aksi kita aksi damai. Oleh sebab itu kita katakan jangan ada provokasi. Jangan ada provokasi. Aksi kita adalah aksi damai. Aksi kita adalah aksi menuntut Arde Armando adalah pengkhianat masyarakat Yogyakarta. Kenapa Armando menyatakan bahwa pengkhianat Yogyakarta? Satu, Arde Armando tidak tahu sejarah tentang keistimewaan Yogyakarta. Kami adalah aksi damai. Aksi kita adalah aksi melakukan penyuaraan terhadap masyarakat dan rakyat Yogyakarta. Kami mengatakan bahwa Arde Armando harus meminta maaf. Harus meminta maaf terhadap rakyat Yogyakarta. Kenapa saya katakan ini? Pernyataan Arde Armando adalah menyakiti dan telah mengkhianati Republik Indonesia. Keistimewaan Yogyakarta. Ya. Peringatan. Oleh teman-teman, kita memperjuangkan keistimewaan Yogyakarta. Bapak-bapak aparat yang kita diinjak-injak harga diri kita dalam masyarakat DIY oleh Arde Armando. Arde Armando sudah mensakiti rakyat Yogyakarta. Dia mengatakan dinasti. Untuk itu kami akan merapat ke depan kantor PSI untuk meminta pertanggungjawaban Arde Armando. Saudara-saudara, kita rakyat Yogyakarta tersinggung tidak? Tersinggung. Untuk itu kita mohon aparat untuk tidak diskriminasi, dan tidak Jangan seret Arde Armando ke Jogja. Ada perintah dari pusat. Seret Arde Armando. Orang Jogja tidak. Orang Jogja mesti tidak akan tersinggung. Gini. aksi kita damai sama Orang Jogja tidak akan tersinggung. Hanya Jogja. Ingat kawan-kawan sekalian, aksi kita adalah aksi damai. punya rumah nyilahkan kok. Silakan Pak. Oke ya, saya nggak akan apa-apa. Yakin percaya. Orang Jogja tidak anarkis. Orang Jogja seperti di Ini ada apa ini saudara-saudara? Kita saksikan sendiri. Ada perlakuan istimewa.
Ini tidak di kantor, ini kami menceritakan di kantor. Di luar kantor. Yo masuk. Hati-hati kawan. Aparat yang sempat menghadang atau menutup jalan para warga Jogja untuk bisa memenuhi kantor Dewan Perwakilan Pusat di PSI. Oke, masa. Belum temui. Udah serahkan. Yang lain di sini dulu. Ya, yang lain. Yang lain sini dulu. Stop dulu biar pengurus. Ki Gemang masuk. Mohon maaf. Yang lain sini dulu. Biar tetua kita yang Maju sekalian. yang lain duduk biar kelihatan semua. Yuk duduk yuk. Kita cinta damai. Yo masa duduk masa. Memperjuangkan Yo masa duduk. Masa coba duduk. Duduk biar kita tahu. Apa yang jatuh? Api saya. Halo teman-teman tuh duduk ya. Biar kita tahu. Halo. Pak Saiful. Pak Saiful. Pak Sikatan untuk yang nonton. Siap. Yang kita tahu. Isi udah waras lagi? Isi udah sehat? Oke, kalau kita pakai akal waras, kita duduk. Nah, teman-teman polisi agak geser. Teman-teman polisi. Pak Probo, mana Pak Probo? Kocok-kocok yang masih di sana tolong agak ke sini. Pak Kapolres, ini biar tidak medeni rada di situ personile. Ya. Ben ora patek medeni. Linggo. Armando go linggo. Ya, besar lagi. Mohon yang sini agak dikurangi Pak, biar teman-teman bisa melihat. Pak Mega Tetuko Karsonoki, Pak Aguk, nah ada geser. Iki ana dampukane dhewe, Ndra. Kowe sing cangkeman iki kowe. Kene, Ndra. Tenang lo pikirmu. Tenang terus. Kawan senior. Lulus wartawan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sore ini, siang ini, ya meskipun hati kita panas, kita merasa harga diri kita sebagai orang Jogja dihina, diinjak-injak oleh Ade Armando caleg PSI. Tapi kita tetap kepala dingin, ya. Kita ini sebenarnya kalau PSI ini juga teman-teman kita. Yo, gak rapi wae. Di sikus. Nengok sikus. Sikus kare Bram. Sikus kare Bram. Pak, aku ngertine kowe karo sikus kok. Iki yo elek apik rojone dhewe, iki yo tetep elek. Konotasi. Yo bagus aku mari kowe. Konotasi. Ya, teman-teman,
Ini kita membawa oleh-oleh kepada Partai Solidaritas Indonesia. Ini gambar Ade Armando Yang Bardiantemi ya. itu. Bardiantemi. Ya. Apa Bardiantemi nah? Ya, kita pokoknya tidak kekerasan, tapi rindu apa, Dra? Apa? Anti kekerasan, rindu kekenyalan. Ya, ini foto Ade Armando yang memang kita silang karena memang sudah sangat melecehkan, menghina, merendahkan sejarah Yogyakarta. Dan yang kedua kali. Yang pertama Demokrat, bos. Istimewa itu sah secara konstitusi dan tidak adanya pemilu di DIY yang kemudian menetapkan Sultan dan Pakualam bertahta sebagai gubernur itu adalah sah secara konstitusi. Ketika kemarin aliansi mahasiswa Jogja berdemo di titik nol menyuarakan politik dinasti, itu sudah betul karena mengkritik politik dinasti rezim Jokowi. Tidak kemudian bisa dibalik. Ade Armando ngompori mahasiswa untuk demo politik dinasti di Jogja. Beda, sangat beda. Justru undang-undang keistimewaan ini lahir proses panjang. 2 kali periode DPR RI menunjukkan bahwa undang-undang ini betul-betul melalui uji publik yang luar biasa menghabiskan stamina. Sangat berbeda dengan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi mengubah syarat capres cawapres hanya dalam hitungan hari. Aduh, nggak tahu sejarah. Ya, jadi Armando cari uang dengan jadi basernya Prabowo silahkan. Mahkamah Kong kali Ya, tapi carilah uang dengan akal sehat, tidak waton jeplak, orang cangkeman. Ya, itu menyinggung. Yang tersinggung tidak hanya rakyat Jogja atau keluarga keraton Pakualaman, tapi juga bapak-bapak polisi ini tersinggung, betul? Orang-orang PSI tersinggung harusnya. Jadi kan teman-teman ini ya, ini saya buka aja. Biasanya kalau orang Suruh melakukan belajar aksi dari demo Demokrat. unjuk rasa, itu kan mengajukan pemberitahuan, betul nggak Pak Prabowo? Kita nggak mengajukan pemberitahuan. Ngapain kita memberitahukan? Mau kita membela harga diri Jogja, malah ini dikawal ya, malah dikawalkan ini itu menunjukkan bahwa polisi berada di pihak rakyat Jogja. Ya Pak Kapolres. Terima kasih. Jadi Pak Kapolres tadi nggak usah takut lah. Kita datang ke PSI, ora arep ngantem isiko sapa si Bra. Ya sithik ora apa-apa. Oke ya, baik teman-teman, itu pembukaan. Selanjutnya saya minta perwakilan untuk juga nyondong. Kan suwe rada nyondong tadi. Apa? Terus ketemu. harus diganti PSI, tidak hilang. Pak Amin sih kehilangan apa-apa kok diganti PSI. Kehilangan bojo diganti PSI. Apian saiki PSI apian. Kehilangan kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman semuanya. Oke. Wah, cari anu kan muni ngono. Ayo, semangat. Kalau saya bilang Yogyakarta istimewa, Iya, ya, jelas. Jelas. rakyat Jogja itu harus bersatu. Jogja bersatu tak bisa dikalahkan ya. Oke. Harus yang heroik. Oh, heroik. Nang arepe kus. Oh, yang heroik. Ade Armando orang ditangkap, pecat dan tangkap, pecat dari PSI karena ngelali PSI. Apa karena kita tidak takut bahwa di Armando itu dekengane? Oh, ya wes, baleni. Jogja, Jogja, Jogja. Saudara-saudara, hari ini kita menyatukan visi, hati dan jiwa kita untuk mengkritisi siapa yang tidak tahu sejarah tentang keistimewaan Yogyakarta. Adalah Ade Armando. Saya kecewa karena dia seorang akademisi, seorang intelektual, dan seorang petinggi dari partai PSI, tetapi dia nyelkop sak penak-penake. Itu tidak pahin, ora pahin, poya pahin dap, poya pahin ini salah. Ya, poya pahin salah. Sajilan. Jadi
Nah, itu predikat untuk dia adalah sacilat. Tahu sacilat? Golek dhewe. Sacilat apa, Kos? Sacilat? Lali. Berarti kamu termasuk sacilat. Sacilat adalah haji. Itu adalah seorang mulut-mulut yang terjaga, yang keluar dari Ade Armando seharusnya mempunyai pikiran, dia harus mempelajari sejarah bagaimana keistimewaan terjadi, bagaimana Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengorbankan setingkat 25 mil lebih untuk kemerdekaan Indonesia, tetapi saat itu tidak dibaca oleh Ade Armando. Jadi kita kecewa saudara-saudara, orang yang sebegitu pintar, sebegitu katanya seorang intelektual, gelarnya dokter tapi pekok. Ya goblok ini pekok. Lebih parah daripada goblok adalah pekok. Jogja! 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 Ade Armando tangkap dan pecat. Ya. Ade Armando! Ade Armando! Ade Armando! Saya usul melalui caleg PSI Jogja ini supaya usul pada ketua umum yang masih cilik-cilik itu supaya segera dipecat saja, ngelek-elek partaimu. Ayo Jogja, ngerti? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang plong-plong itu tak? Ora lucu bro. Ora lucu karena tak geger. Kos kakak terus. Dari PSI, dari PSI. Oke teman-teman, perwakilan tadi yang sudah siapkan dari Pak Yogi, mana Pak Yogi? Agung korporasi Agung. Kira provokatif lho, enggak ada provokatif. Ya, selamat siang teman-teman. Masih semangat? Ya, kalau saya berdiri di sini ini karena sebuah harga diri. Ade Armando tidak hanya menghina Keraton Jogja, tetapi sudah menghina seluruh rakyat daerah istimewa Yogyakarta. Dan dalam pernyataannya juga Ade Armando menyalahkan Ganjar Pranowo kemarin. Yang dalam hal ini, waktu itu Ganjar Pranowo memperjuangkan di Komisi 2 untuk keistimewaan Yogyakarta. Dan goalnya adalah disahkannya Undang-Undang Keistimewaan nomor 13 tahun 2012. Ini tidak bisa terlepas dari peran rakyat Jogja dan juga teman-teman di Senayan sana. Maka kalau Ade Armando menghina Ganjar Pranowo juga itu artinya menghina perjuangan dari rakyat Yogyakarta. Betul? Baik, untuk itu kita akan konfirmasi kepada Partai Solidaritas Indonesia untuk menjelaskan kepada rakyat Jogja apa yang dimaksud oleh Ade Armando. Terima kasih. Jogja, Jogja, Ade Armando. Terima kasih. Ade Armando kemarin jeplak begitu karena merespon aksi mahasiswa. Ini hadir juga aktivis mahasiswa, bro. Perwakilan dari gerakan mahasiswa BEM Jogja, ya silakan juga berkomentar terhadap pernyataan Ade Armando. Selamat siang kawan-kawan. Dengan pernyataan Ade Armando ini kita harapkan saya sendiri sebagai perwakilan mahasiswa Jogja untuk PSI mengundang Ade Armando ke Jogja untuk meminta maaf langsung terhadap masyarakat Jogja dengan pernyataannya yang tidak masuk akal dan memperlihatkan ketololannya sebagai seorang akademisi. Jogja, Jogja, mahasiswa merdeka, hidup rakyat, hidup rakyat. Oke, terima kasih. Ade Armando Tangkap. Aliansi mana? Dari Aliansi Jaga Demokrasi, silakan. Dari Aliansi Rodo suwe apa-apa, tekan maghrib.
Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yogyakarta. 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 Kita melihat di sini seorang yang mengatakan dirinya akademisi, tapi ketika dia berbicara ternyata gagasannya nol besar, kawan-kawan. Siapakah itu, kawan-kawan? Siapakah itu, kawan-kawan? Sekali lagi, siapakah itu, kawan-kawan? Sudah jelas seharusnya sebagai calon legislatif harusnya lebih mengutamakan gagasan yang akan dibawa, bukan narasi-narasi menjatuhkan suatu daerah, kawan-kawan. Dan juga seharusnya sebagai calon legislatif dia mampu belajar atau mampu menguasai sejarah, terutama sejarah Yogyakarta. Ketika ditanya sumbangsih Yogyakarta untuk Indonesia apa? Banyak, kawan-kawan. Sekarang pertanyaannya, apakah Ade Armando memiliki sumbangsih kepada Indonesia? Sudah jelas bahwasanya kondisi politik di Indonesia pun juga sangat runyam, kawan-kawan. Dimulai dari putusan mahkamah kong kali kong yang tadi katanya, yang dari putusan itu ternyata anak dari Presiden Jokowi naik menjadi cawapres. Ditambah lagi, kawan-kawan, anak dari Jokowi ternyata masuk menjadi ketum partai PSI dengan hitungan ya biasanya kan ketemuan sebulan 2 bulan nih, ini berhari-hari. Perlu dipertanyakan, apakah ada kepentingan di balik itu semua, kawan-kawan? Di balik itu semua, kami meminta Ade Armando datang di Yogyakarta, meminta maaf di depan kita. Tidak hanya meminta maaf di sosial media, karena kawan-kawan di Instagramnya Ade Armando sudah mengucapkan maaf, tapi justru dengan hal itu tidak menambah atau tidak mengurangi rasa sakit hati kita sebagai warga Jogja. Saya orang Sleman, Pak, dan saya terpanggil di sini, kawan. Jadi saya meminta dan kami menuntut Ade Armando datang di Yogyakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, pecat atau berhentikan Ade Armando di PSI. 3, tangkap dan adili Ade Armando. Dan 4, jangan berikan hak politik kepada Ade Armando. Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta. Ade Armando, Ade Armando. Hidup rakyat Yogyakarta, hidup rakyat Yogyakarta, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih orasi dari saya. Saya kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Silakan teman-teman perwakilan warga Kabinet Ibu. Dari Paksikaton perwakilan, silakan Paksikaton. Basan mana? Basan, perwakilan Paksikaton. Kita tahu Paksi ini salah satu elemen yang paling militan di dalam gerakan disahkannya Undang-Undang Keistimewaan kala itu. Kita beberapa kali aksi ke Jakarta itu pun dikawal dengan Paksikaton. Saya kira kehadiran Paksikaton siang ini juga kembali menegaskan harga diri Yogyakarta tidak boleh dilecehkan sedemikian rupa oleh seorang Ade Armando caleg PSI. Silakan, Pak. Ya, kita pakai kemerdekaan dulu ya, biar semangat. Merdeka! 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 Alhamdulillah, pegang kemerdekaan kita
masih sama di tahun 1945. Kita tidak banyak bicara, yang jelas Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah dulu menjadi pusat pemerintahannya, namanya Negari Keraton Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya, invasi Belanda kedua ke Yogyakarta itu berusaha menggulingkan karena pusat pemerintahan berpindah ke Yogyakarta. Dan Ngaso Dalam meneteskan air mata yang ke-9, kurang lebih 25 miliar uang kalau dirupiahkan, disangoke Bung Karno dinggo gawe pemerintahan yang baru NKRI. Bayangkan Yogyakarta segitu kelasnya. Kita tidak banyak bicara, saya bersama teman-teman sektor keistimewaan selalu mendukung tentang keistimewaan Yogyakarta. Ojo dionggreh-onggreh, ojo diutek-utek keistimewaan Yogyakarta. Sekali Anda mengutek-utek, hadapannya dengan masyarakat Jogja yang istimewa, betul? Begitu aja Pak, gak banyak-banyak, ada kopian dilewer. Semangat. Terima kasih, Basan. Baik, teman-teman semuanya, teman-teman media, bapak-bapak aparat kepolisian, saya dari Sekber Keistimewaan dalam hari ini ingin mereview atau kita bernostalgia dulu, saudara-saudara. Tahun 2011 sampai 2012, teman-teman, partai PSI ini belum lahir, saudara-saudara. Tapi kita sudah berjuang menegakkan harga diri dan martabat daerah istimewa Yogyakarta untuk menggolkan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta nomor 13 tahun 2012 yang intinya melakukan penetapan terhadap Sultan yang Jumeneng dan Adipati Pakualam yang Jumeneng. Tuntutan kita hanya satu waktu itu, saudara-saudara, melakukan penetapan terhadap yang Jumeneng sebagai Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Perjuangan waktu itu, saudara-saudara, adalah perjuangan rakyat Jogja semesta. Semua elemen dari mulai kepala desa, perangkat desa, dukuh, seniman, budayawan, dan seluruh pedagang-pedagang yang ada di pasar Beringharjo dan pasar-pasar yang ada di daerah istimewa Yogyakarta berjuang bersama-sama menuntut keistimewaan Yogyakarta, saudara-saudara. Tapi hari ini, saudara-saudara, sakit hati kami, saudara-saudara, kita dilecehkan oleh seorang yang mengaku intelektual seperti Adi Armando, saudara-saudara, melecehkan perjuangan rakyat Yogyakarta dengan mengatakan politik dinasti. Untuk itu, apakah layak orang semacam itu untuk kita tangkap, saudara-saudara? Tangkap Adi Armando, saudara-saudara. Pecat dan adili Adi Armando, saudara-saudara. Saudara-saudara, perjuangan keistimewaan adalah perjuangan rakyat Yogyakarta seluruhnya yang dalam hal ini sangat mencintai kepada daerahnya dan junjungannya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono dan Kanjeng Gusti Adipati Pakualam yang Jumeneng, yang ingin ditetapkan secara otomatis sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Sangat menyakitkan, saudara-saudara, ketika PSI belum lahir, saudara-saudara. Partai ini adalah partai balita. Dia tidak merasakan pahit getirnya memperjuangkan keistimewaan Yogyakarta. Tapi sekarang dengan pongkahnya salah satu pengurus DPP-nya mengatakan bahwasanya Jogja hanyalah sebagai dinasti. Kue jenenge asur, saudara-saudara. Itulah sekarang sumpah serapah kita tunjukkan kepada PSI, seharusnya bisa mendidik kadernya untuk mengatakan ini adalah kehormatan rakyat Yogyakarta, ini adalah harga diri rakyat Yogyakarta, ini adalah martabat rakyat Yogyakarta. Saya terharu, saudara-saudara, mungkin agak sedikit romantisme teman-teman kita yang dulu berjuang keistimewaan sekarang sudah menghadap yang maha kuasa. Ada almarhum Pak Bayi Tato, ada Mbak Sukir, dan ada semuanya yang sudah mendahului kita semua, yang dulu setiap hari, setiap sore kita melawan rejim SB pada waktu itu untuk bisa menggolkan undang-undang keistimewaan. Tuntutan kita hanya satu dari seluruh elemen masyarakat, yaitu Sultan yang bertahta dan Adipati yang Jumeneng sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kita tidak menuntut lain-lainnya, kita tidak menuntut dana IS, kita tidak menuntut fasilitas lainnya. Tapi kemarin perjuangan kita dilecehkan, diberakin oleh seorang pengurus DPP
PSI ini saudara-saudara. Sakit hati kita. Saudara-saudara, sakit gak hatinya saudara-saudara? Apakah itu PSI seharusnya melakukan klarifikasi terhadap kadernya untuk segera memecat dan mengadili kadernya yang telah melecehkan martabat dan harkat martabat rakyat Yogyakarta, karena perjuangannya dulu selama berbulan-bulan tanpa pamrih, tanpa niatan apapun, hanya untuk mendudukkan junjungan tercintanya Sri Sultan Hamengkubuwono dan Kanjeng Gusti Adipati Pakualam sebagai gubernur dan wakil gubernur. Untuk itu saudara-saudara, kita tetap semangat menjaga keistimewaan. Masih semangat saudara-saudara? Jogja, Jogja, Jogja. Terima kasih. Adi Armando. Kawan-kawan sekalian, saya juga ingin menggarisbawahi bahwa perjuangan keistimewaan waktu itu kami melawan pemerintahan SBY. Bahkan SBY yang sangat berkuasa waktu itu pun kami lawan dan kita menang. Nah, kalau sekarang kami harus melawan PSI Rano Bandung, bro. Kami ini adalah alumni jalanan 98. Turah nyaline. Nek monggo ngremuk PSI. Turah wanine. Bram ngerti, Gus ngerti. Mereka caleg PSI yang juga bagian 98. Kami tidak ada takutnya sedikit pun dengan aparat mau TNI mau Polri, karena kita berpegang pada kebenaran dan keadilan. Betul? Turah wanine Pak, nek melawan kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Makanya hari ini kami datang ke sini, rasanya kami ingin menampar satu persatu muka kader PSI. Tapi tangan kami eman-eman. Ya. Anda mungkin sekarang bisa tertawa, tapi di belakang kami rakyat Jogja, perjuangan rakyat Jogja luar biasa menegakkan NKRI. Ya, harganya terlalu mahal kalau hanya dihina oleh anjing namanya Ade Armando. Layak kami sebut Ade Armando sebagai Ade Armando layak mengatakan keistimewaan Jogja gubernur tidak dipilih melalui pemilu itu adalah pelanggaran konstitusi. Dan itu adalah suara yang keluar dari mulut anjing namanya Ade Armando. Ya. Jadi kami mengultimatum kepada PSI. Kalau PSI tidak melakukan langkah-langkah kepada Ade Armando, membiarkan begitu saja, ya, atau mungkin Ade Armando sudah meminta maaf, itu dianggap kelakuan Ade Armando pribadi. Tidak bisa. Armando adalah caleg PSI dan juga pengurus DPP PSI. Secara moral politik PSI bertanggung jawab. Kalau tidak ada sikap dari PSI, kita propaganda PSI harus hilang dari DIY. Setuju? Kita propagandakan PSI partai terlarang di Yogyakarta. Tidak ada tempat bagi PSI di Yogyakarta kalau tidak ada sikap-sikap yang jelas dari PSI. Itu ketua ini sama PSI. Sing mewakili siapa? Rene. Nah, ini sidang rakyat ya. modal kowe Gus. Balik. Gini. Ade Solo ya. Ade Solo. Jadi jelas ya teman-teman, cluenya adalah kalau tidak ada sikap politik yang jelas dari PSI kita hancurkan di Yogyakarta. Kita propagandakan di dalam pemilu ini ya. Jangan pilih PSI, jangan pilih kader PSI. Setuju? Ini ancaman terus terang kepada PSI karena kalian sudah menghina kami. Ya. Ngerti lah kader mungkin menghina kami. Ya. Sangat jelas hinaan Ade Armando kepada rakyat Yogyakarta. Hari ini pun Kerso Dalem juga paling menghentikan. Statementnya jelas sekali.
apa yang dilakukan Armando adalah blunder paling besar yang dia lakukan. Karena itu akan menggeret PSI ke dalam lubang kuburnya sendiri. Sebenarnya kami kesini tadi mau membawa pacul sama sekop. Itu sebagai simbol bahwa Ade Armando menggali kubur PSI dan menggali teman-temannya sendiri. Ya, jadi tolong apa yang kami sampaikan kalian catat. Kalau tidak ada reaksi politik yang jelas dari PSI, kita hancurkan PSI. Setuju? Ya, Ade Armando sudah melakukan kekerasan verbal kepada rakyat Jogja, kepada sejarah Jogja, menginjak-injak martabat Jogja. Saya rasa teman-teman pun mestinya malu punya kantor di Yogyakarta. Ngapain kalian masih berkantor di Yogyakarta kalau kader kalian menginjak-injak harga diri orang Yogyakarta? Ya, sangat jelas pesannya. Pesan kami sangat jelas. Kami tidak segan-segan untuk sering hadir di sini untuk menghajar kantor PSI kalau memang PSI tidak bersikap jelas. Kita akan propagandakan Ade Armando caleg PSI, tim Prabowo menghina rakyat Jogja. Propagandanya jelas karena sikap politik yang dilakukan Armando juga jelas menghina rakyat Yogyakarta. Jadi kami sekarang pengen dengar, kami sudah sangat jelas sikap kami supaya kalian PSI mengambil sikap yang tegas kepada Armando. Tidak begitu saja dibiarkan. Ya, silakan perwakilan yang mewakili legitimate untuk bersuara atas nama PSI. Membawa Armando di Yogyakarta, kon PP ning alun-alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sudah datang ke sini menyampaikan aspirasi. Perkenalkan saya Ari Hidayat, Wakil Sekretaris DPW PSI DIY. Sama ini Mas Derwin, ini bendara PSI DIY. Kebetulan ketua kami sedang di Jakarta, ada acara meeting. Pagi-pagi apa itu? Pagi-pagi kebahagiaan. Betul. Enggak bahaya ini. Ininya gini, kami kader-kader kami di PSI DIY di kabupaten kota maupun di provinsi, putra daerah di Jogja. Contoh ini Mas Bram ini, teman kami Mas Bram ini adalah Dewan Pembina DPW PSI DIY. Sikap piye pembina? Rasa kampanye. Sikap piye? Pembinane piye kuwi? Ya, sikap kami adalah kami mendukung. Kami paham sejarah keistimewaan Armando. Mendukung keistimewaan Jogja. Dan teman-teman yang aspirasinya disampaikan di sini, kami mendukung dan siap mengawal keistimewaan. Terus yang disampaikan teman-teman tentang sikap kita sampaikan setelah acara ini. Semalam sudah ada komunikasi dengan DPD. Siap. Komunikasinya gimana? Pecat. Hasil dari acara demo ini atau aspirasi ini kami akan sampaikan ke DPD. Itu dituangkan dalam bentuk apa? Dituangkan nanti komunikasi kami akan respon. Saya akan terima. Kalau harus Datang Jogja, datang Jogja, setuju. harus ada surat resmi dari DPP PSI Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh sekretaris dan ketua dari sekretaris, dan itu dideklar kepada teman-teman media suratnya itu semuanya surat tertulis. Nanti akan kami sampaikan ke ketua kami tentang yang apa teman-teman sampaikan aspirasikan di sini. Kebetulan ketua kami belum di Jogja, tapi di luar kota. Nanti seperti itu nanti kita sampaikan. Minta maaf sama rakyat Jogja, jenenge Armando. Adanya jarak Pak PP ya. Yang pasti PSI DPW PSI Yogyakarta harus mengeluarkan surat rekomendasi ini ke DPP. Siap. Dan kami itu share ke media semuanya. Dan itu di-share semuanya, seluruhnya. Surat itu tanda tangan ketua dan sekretaris kop resmi PSI. Surat keberatan. Di sini apa? Surat di sini apa? Ya itu tuntutannya tadi. Tuntutan itu ya. Tuntutannya. 24 jam. Dan Mas, dan PSI DPD jangan tahu sama ketua umum. Siap. Sopo ketua umum sopo? Rasa salah tak tahu. Ah itu si itu loh, yang 50
Siapa ketua umum siapa? Baik, dalam waktu dekat ini kita akan rilis apa yang disampaikan teman-teman aspirasinya. Satu kali 12 jam atau 2 kali 12 jam? Satu. Maksimal kita seminggu karena ketua kami baru ada. Ada harus bertanggung jawab. Kalau menunda ada harus bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa Jogja, geruduk PSI Jogja. Pemati ini paling belum dino. Itu harus tanggung jawab. Kalau Anda menunda berarti Anda semakin membuat rakyat Yogyakarta marah. Ini tuh perlu pernyataan sikap yang cepat. Telepon ketua ini Saya nambahin aja, saya juga pengurus DPC di Sleman Utara. Kebetulan saya juga caleg. Saya koordinasi dengan DPP, kemudian sama teman-teman yang ada di pusat, tidak hanya ketua kami Kamarudin sedang di Jakarta. Ya, nanti kita akan buat statement, kemudian kita akan buat surat. Sudah kita coba tadi, memang kita sudah koordinasi terus. Video call. Ini intinya saya punya statement. Saya dari bagian PSI. Nama Muhammad Saleh. Ya, saya bicara di sini sebagai PSI. Mas setuju nggak dengan pernyataan Anda? Ya, saya jelas tidak setuju. Itu mengingkari hati nurani rakyat Jogja juga. Saya asli Jogja, jadi saya juga putra Pak Jamhari. Jadi saya pasti akan membawa bicara kita ini. Kami minta suara dari ketua PSI langsung. Sekarang. Sedang diusahakan. Sekarang Gini, bapak-bapak, teman-teman saya semua. Jadi ini ada statement resmi ya. Saya sebagai caleg provinsi, saya mengawal benar. Saya akan membawa tanggung jawab ini kepada DPP, kepada atasan saya, kepada teman-teman yang ada di sana. Kita akan panggil. Tadi malam saya sudah telepon pusat, saya bilang itu harus dipanggil, dibawa ke Ade Armando, kita bawa. Kemudian kita ajak mereka untuk bagaimana kamu harus punya sikap yang jelas. Jadi ini semua, mohon maaf sekali, kita nanti akan buat surat, kita akan sebar ke publish ke Jogja, ke teman-teman yang ada di sini, ada catatannya semua. Nanti daftar tamu sudah kita catat. Semua akan kita selesaikan secepatnya. Kalau kita waktu 1-2 hari, kalau bisa nanti segera kita selesaikan. Tapi kita proses, tidak hanya ngambang, tidak hanya nanggung begini. Semua kita selesaikan dengan bersurat. Begitu teman-teman. Jadi mohon maaf sekali, ini waktu sudah panjang, mungkin tetap orasi silahkan. Kalau mau ngunjuk-ngunjuk di dalam, kita siapkan wedang-wedangan. Ini karena bukan. Ini karena sama-sama Jogja. Saya asli Jogja, boleh berkunjung di pondok saya, Jamharia. Monggo, nggih. Monggo, ini statement resmi. Jadi suara yang kita bawa sekarang, kita musyawarahkan, kita panggil Ade Armando, kita ajak mereka untuk bicara yang jelas, yang pasti bagaimana sikap DPP kita usung. Ya kalau memang itu mencemarkan nama baik, saya pribadi pun akan tetap menahan. Maksudnya menyampaikan itu, kamu nggak boleh begitu dong, ini kerugian bagi saya. Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, forum saya ambil alih. Ini kita di penghujung acara. Kami ingin menegaskan lagi bahwa kami mendeadline PSI sampai hari Rabu untuk melakukan pensikapan yang jelas kepada penghinaan yang dilakukan Ade Armando. Kalau sampai hari Rabu tidak ada sikap yang jelas kepada PSI terhadap Ade Armando, kita akan habisi PSI. Semua baliho PSI kita runtuhkan. Kita sah untuk melawan PSI karena PSI tidak mau berpihak kepada Yogyakarta. Setuju? Kita hancurkan baliho PSI. Ya, ini ancaman politik. Karena sikap PSI yang tidak jelas kepada Ade Armando. Kalau sampai hari Rabu kita sapu bersih atribut PSI. Ya. Segel kantor PSI sampai hari Rabu. Oke ya teman-teman, ini sekarang saya akan bacakan pernyataan sikap.
paguyuban masyarakat Yogyakarta untuk sinambungan keistimewaan garis dalam kurung Paman Usman. 1. Mengecam keras pernyataan Ade Armando PSI sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar sejarah dan hukum serta memanipulasi fakta-fakta hukum terkait kedudukan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. 2. Ade Armando PSI telah melakukan penghasutan secara keji untuk melawan konstitusi perundang-undangan yang sah. Armando layak diseret ke pengadilan. Pernyataan Ade Armando PSI terkategori sebagai konten hoax yang patut diduga melanggar undang-undang tentang penyebarluasan berita bohong dan penyebarluasan informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan. 4. Menyerukan kepada aparat kepolisian DIY untuk segera menangkap politisi PSI Ade Armando sekarang juga. 5. Kepada segenap komponen masyarakat DIY melaksanakan tanggung jawab sejarah dan konstitusi, menjaga, mengawal undang-undang keistimewaan, sekaligus mendukung dan mengawal Nusa Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Kanjeng Gusti Pakualam X sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY berlandaskan undang-undang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta, Senin Wage 4 Desember 2023 atas nama Paman Usman. Terima kasih. Mari teman-teman, kita kembali ke tempat masing-masing dengan tertib damai. Dan tolong teman-teman PSI, tadi sudah kami sampaikan ya, kalau nanti ada gerakan-gerakan dari PSI justru yang kemudian kontraproduktif dengan gerakan hari ini ya, jangan salahkan rakyat Jogja.